Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah di bawah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Dalam masa syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu kita berbagi ilmu dan wawasan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang menjadi hal yang perlu kita bahas dan kita pelajari setelah kita mengenal hakikat daripada tujuan sholat, perjalanan diri batinnya Allah dalam menaklukkan alam untuk menyembah kepadanya, ini adalah ba'ada. Perjalanan sujud batinnya Allah, diri yang bersembunyi dalam Al-Fatihah, yaitu Fatihatul Nasun, adalah dalam rangka menaklukkan semua makhluk untuk menyembah kepadanya. Wa an ya'buduna hadza siratum mustaqim. Itu tujuan sholat, yaitu terbagi duanya kodrat. Beribadah kepada Allah dalam masa sholat itu terbagi dua. Ada sholat yang langsung dinamakan syahadah, dengan ada yang tidak langsung dinamakan su'adiyah. Yang dikatakan langsung syahadah ala suluh min tawaf, itu bergerak 24 jam, suluh al-daim. Tetapi dikatakan sholat sa'adiyah tidak langsung adalah dijarai atau dipisahkan oleh waktu, yaitu berupa adab. Nah, ini yang dikatakan sholat wala min tawaf. Ini dikatakan sholatu fil mi'rad. Nah, sholatu fil mi'rad dibatasi oleh waktu, ini adab. Tapi di balik itu, setelah kita mengetahui perjalanan yang kodratnya alam, yang kodratnya hayat, yang kodratnya wujud, ini bertemu dalam suatu tujuan. Dalam surat Thaha ayat 14, iqimis shalah. Nah, ingat ini, innani anallah. Nah, ini jadi innani Allah fa'buduni la ilaha illallah, ya. Nah, iqimis sholata li zikri. Di sini ditekankan iqimis sholata li zikri. Iqimis sholat li zikri ini maksudnya apa? Dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, zikir, zikri, zik. Jadi apa yang kita lakukan, zikir apa yang wajib kita lakukan, sewajib-wajibnya Al-Quran mengatakan iqimis shalah li zikri. Kalau dikatakan iqimis shalah li zikri, berarti kita mengingat, ya,
mengingat memang ada metode amaliyah. Metode amaliyah ini dengan kita bertasbih, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jadi itu golongannya tasbih. Tetapi yang iqimis salata li zikri tadi, mengingat itu, inilah yang perlu kita pahami. Jadi yang kita ingat ini apa li zikrinya? Nah, li zikri itu ada lam alif, alif kasroh i, yaitu perjalanan hayat, lam alif kasroh i. Nah, berarti yang diingat ini adalah zikri ini adalah hakikat, kita sucikan hakikat dari azan sampai salam. Kita ulang lagi, ya, kita ulang lagi kejadiannya. Apa yang mendengar azan, kodrat mana yang didirikan dalam iqomat, kodrat mana yang disucikan 3 kali dalam wudhu, kodrat mana yang dipanggil dengan usoli, dan kodrat mana yang didirikan setelah takbir, dan kodrat mana yang beruku, yang sujud dan yang duduk. Ini wajib kita sucikan kembali, kita sucikan dengan ibadah zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya kesucian itu menuju hakikat dari kata subhanallah, subhana, sesungguhnya aku Allah. Inilah wujud zat Allah. Jadi menuju kesucian Allah, disucikan sehingga kita menjelang waktu masuk sholat ba'da lagi nanti kita dalam masa suci terus. Inilah yang dikatakan oleh surat Toha ayat 14 tadi. Sesungguhnya li zikri, iqimis sholat, li zikri. Jadi bagaimana kita betul-betul mendirikan dan mensucikan. Nah, dirikanlah sholat meskipun ini mendirikan. Nah, iqimis atau ikamatis. Jadi yang disucikan itu yang didirikan, bukan yang dikerjakan. Ya, yang didirikan itu yang disucikan. Nah, ini bukan yang didirikan. Bagaimana mendirikan? Nah, ini tadi mendirikan adalah hakikat yang ada di dalam syariat, itu mendirikan. Jadi hakikat mulai mendengar azan sampai salam itu yang disucikan, yang didirikan. Iqamis salat li zikri. Nah gitu, iqimis salat li zikri. Artinya yang didirikan itu yang disucikan dengan zikir. Nah gitu. Jadi barulah kita, kalau amaliyahnya kan kita harus melaksanakan doa, itu amaliyahnya. Tetapi sholat itu sudah doa, sholat itu fil doa. Berarti tinggal amaliyahnya lagi. Ya. Nah, Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana. Semua kita lakukan. Tetapi jangan lupa perintah di dalam Al-Quran itu iqimis sholatan li zikri, mengingat, yaitu mensucikan, mengingat dan mensucikan. Ini yang paling perlu kita ingat lagi. Jadi dengan kita menzikirkan, mensucikan perjalanan diri dari awal mendengar azan tadi terus sampai kepada salam, makanya kita wajib mempelajari hakikat yang ada di dalam zikir tadi, di dalam sholat tadi. Jadi kita harus mengenal kodrat azan, apa hakikat dari azan, 2 kali dipanggil-panggil akhirnya satu menjadi satu dalam dihimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Kita harus tahu, wajib kita tahu karena itu nilai ibadah. Ya, karena itu nilai ibadah.
Makanya mana amal, mana ibadah? Amal panggilan pertama, ibadah panggilan kedua. Nah inilah hakikat dari perbuatan sholat. Nah begitu juga dikala kita mendirikan dengan iqamat, yang satu mendirikan, yang satu mengerjakan, yang satu iqamatis, yang satu ifa'alus sholah. Jadi dengan demikian berjalanlah sholat itu dengan benar. Artinya kita lakukan setelah menunaikan wujud fardu ain. Nah ingat, fardu ain ini kita mendirikan pandangan, menyaksikan. Fardu wajib ain menyaksikan. Kalau kita tidak mampu menyaksikan dari seluruh hakikat yang harus diimani dalam gerakan, maka kekosongan pandangan akan terjadi. Kalau pandangan sudah kosong, disitulah setan akan mengganggu, disitulah iblis akan menyesatkan. Apalagi hawa nafsu, ini juga akan melayani setan dan iblis. Makanya kita harus tunduk kepada ilmu. Hanya ilmu yang bisa mentertibkan diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Jadi kita wajib mempelajari, karena dua perkara yang syahadah dalam ibadah yang langsung itu perbuatan rohani. Ini yang dikatakan marhalah muqarabah. Dan yang dilakukan satu lagi adalah amal. Amal adalah bersifat sa'adiyah, berarti tidak langsung. Apa contohnya? Rukuk, berdiri, sujud. Itu tidak semua orang yang mampu. Kalau kita ada gangguan kesehatan, nuzuk, kaki sakit, lutut sakit, tidak bisa berdiri, kaji lagi syahadahnya yang langsung. Kalau yang langsung hakikat, ini ampunan yang paling tinggi dan diikhlaskan dan diizinkan oleh Allah. Kalau dengan hakikat tidak perlu jasad. Nah maka beruntunglah orang-orang yang berilmu. Al-talala fil mu'minin allazihum sholatihim qashi'un. Beruntunglah orang yang berilmu yang bisa kusuk dalam sholatnya. Nah kita pelajari di situ. Jadi apa pengganti rakaat? Hakikat dari berdiri, hakikat dari ruku, hakikat dari duduk, hakikat dari sujud, itu kita harus tahu. Disiapkan oleh Allah hakikat itu. Apabila syariat kita terganggu, maka ibadah ini wajib. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Apapun yang kita alami, yang kita rasakan, semua Allah sudah siapkan kodrat ibadahnya. Jadi sangat merugi kalau kita tidak memahami hakikat yang ibadah. Kalau kita hanya tahu amaliyahnya saja dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, akhirnya tidur dan tidak mendapatkan hikmah ibadah. Dapatnya apa? Hikmah amaliyah. Rugilah kita, sholat itu ibadah kok dapatnya amaliyah. Nah, jadi dengan demikian kita tingkatkan pemahaman dan pelajaran tentang menunaikan hakikat yang ibadah. Karena sholat itu marhalah muqarabah, perbuatan rohani, ya. Perbuatan ibadah itu marhalah muqarabah, perbuatan rohani, ibadahnya rohani. Sementara jasmani amaliyah, batasannya kiblatnya adalah maghrib. Mati mengarah ke maghrib, sifat daripada jasad bulunatin zaikatul maut. Tetapi yang rohani ini adalah wujud perhadapan Baitullah kepada rohani kita. Bagaimana rohani menghadap ke Baitullah dan jasad menghadap Ka'bah. Nah ini, jangan nanti jasad menghadap Ka'bah, rohani ikut juga menghadap Ka'bah. Ini namanya maghrib, mati. Karena ini amaliyah. Ya, Allah tidak bersifat mati. Jadi kalau kita menghadap maghrib itu namanya jasad berhadap kepada kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Makom amaliyahnya adalah Ka'bah. Tapi rohani marhalah muqarabah. Ibadah dilakukan oleh rohani
Di dalamnya dia mengarah kepada Baitullah. Baitullah adalah alam azali, batin daripada Allah. Batin oleh Allah, inilah tempat menghadapnya rohani. Dan ini yang dikatakan napis isbat. Mana yang dinapiskan, mana yang diisbatkan. Artinya mana yang harus disingkirkan dengan takbir, mana yang harus dihadapi dalam takbir. Nah ini harus benar-benar kita pelajari dengan baik. Untuk apa? Semua ilmu dipelajari, semua kajian diingat dan dihafal. Solat saja dengan satu takbir kita gagal menghadirkan kodrat Tuhan dan umat. Apakah ada ibadah amaliyah yang mulia, lebih mulia dari solat? Apakah ada? Maka muliakanlah solat dengan cara kita belajar mendapatkan hakikat ketuhanan pada diri dan hakikat keumatan dalam diri. Hanya dengan satu diri berdiri dua jiwa. Inilah yang harus menjadi kehidupan ganda di dalam bertuhan. Mana jiwa keumatan dan mana jiwa ketuhanan. Ini yang wajib kita pelajari. Dan laksanakanlah zikir setelah kita menunaikan ibadah sa'adiyah 5 waktu. Dan barulah kita mencari berpikir bagaimana panduan syahadat menuju sholatul min tawaf, yaitu beribadah 24 jam dengan sodohu doim, terhubungnya batin kita dengan Allah selama bergerak dan berhayat. Ini melihatkan kepada syahadat yang 24 kalam. Insya Allah kita tingkatkan dan kita tidak akan pernah berhenti belajar. Mudah-mudahan ibadah kita hendaknya sampailah kepada arasnya Allah. Insya Allah mudah-mudahan jamaah, mari sama-sama kita bermujahadah, berjuang dan riyadhah, berlatih diri. Mudah-mudahan bisa terijabah oleh Allah. Bagi jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang ingin memperdalam ilmu amal ibadahnya, silakan menghubungi YouTube Buya Pasaman Timur dan ikuti, serta silakan mendaftar menjadi bimbingan jamaah grup belajar amal dan ibadah. Hubungi 0813 98 33 7904 Buya Pasaman Timur langsung. Dan kita belajar, ambil hak dan dibaiat dan belajar dalam seminggu 1 hari selama 2 jam, sekali seminggu selama 2 jam. Dan bimbingan grup belajar ini adalah bermakom tauhid dalam kodrat tasyawuf dan segala yang bersifat tajalli kepada Allah. Silakan menghubungi nomor telepon yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan tujuan kita mendapatkan kemuliaan. Semua orang bisa sembahyang, semua orang bisa beragama, tapi tidak semua orang bisa sholat kepada Allah. Sholat adalah ikatan batin dengan Allah selama 24 jam dan diatur adab dalam 5 waktu. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.